Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa kedua masa Prapaskah berdasarkan Injil Markus bab 9 ayat 2-10. Makna di balik penderitaan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari ada 10 orang peziarah yang berangkat menuju sebuah tempat ziarah. Masing-masing mereka memikul salibnya sendiri-sendiri. Salah seorang dari mereka merasa bahwa salibnya terlalu panjang dan berat. Karena itu, ia memotong salibnya sehingga dia berjalan dengan langkah yang enteng. Tetapi ketika hendak tiba di tempat tujuan, mereka harus melewati sebuah selokan yang agak lebar dan dalam. Mereka tidak bisa melewati selokan itu tanpa harus menurunkan salib untuk digunakan sebagai jembatan dan berjalan lewat di atasnya. Semua orang bisa melewati selokan itu, tetapi orang yang telah memotong salibnya tidak bisa menyeberang karena salibnya terlalu pendek. Akibatnya, ia gagal sampai di tempat tujuan. Sayang memang, karena tidak tahan memikul salib yang agak berat, ia sendiri akhirnya tidak sampai atau gagal mencapai tujuan. Andai kata dia tidak memotong salibnya atau rela memikul salibnya, dia akan sampai ke tempat tujuan dan memperoleh sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salib adalah pengorbanan atau penderitaan yang harus dilalui apabila seseorang ingin mencapai kebahagiaan. Warta seperti itulah yang mau disampaikan oleh liturgi pada hari ini. Di dalam bacaan pertama hari ini, janji kepada Abraham terpenuhi karena dia bersedia mengorbankan putranya Ishak. Sedangkan di dalam Injil, Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk menderita mengalami peristiwa transfigurasi, yakni Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Saudara-saudari terkasih, peristiwa transfigurasi seperti yang diceritakan dalam Injil hari ini merupakan titik balik di dalam kehidupan Yesus. Ketika dibaptis di Sungai Yordan beberapa tahun sebelumnya, Yesus menjadi sadar akan misinya ketika ia mendengar suara dari langit, "Engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Injil Lukas bab 3 ayat 22. Sejak itu, Yesus memiliki rasa percaya diri yang luar biasa. Sekarang situasi sudah berubah. Banyak orang yang memusuhinya. Karena itu, Yesus pergi ke atas gunung untuk berdoa dan menemukan arti dari semua peristiwa yang dialaminya itu. Di bukit itulah ia bertemu dengan dua tokoh penting dari Perjanjian Lama, yaitu Moses dan Elia di dalam kemuliaan. Moses dan Elia berbicara kepada Yesus tentang arti dari perjalanannya ke Yerusalem. Di Yerusalem, dia akan ditolak oleh bangsanya sendiri. Di Yerusalem, dia akan mengalami penderitaan, penyaliban, dan bahkan kematian. Meskipun demikian, kematian bukanlah akhir yang tragis. Sebaliknya, sebagaimana Laut Merah adalah pintu masuk menuju tanah terjanji, demikian pun penderitaan dan kematian merupakan pintu masuk menuju kebangkitan. Sekalipun Yesus harus menderita di kayu salib, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang-orang mati. Itulah makna percakapan antara Yesus, Moses, dan Elia. Dan itu pula lah makna
mengapa peristiwa transfigurasi itu atau peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ditempatkan dalam minggu kedua masa Prapaskah ketika kita harus merenungkan penderitaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, jalan yang ditempuh Yesus adalah juga jalan yang ditempuh oleh setiap orang yang mau mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh. Kebangkitan diperoleh melalui kematian. Kebahagiaan diperoleh melalui pengorbanan. Kemenangan diperoleh melalui salib. Yesus sendiri pernah bersabda, "Barang siapa mau mengikuti aku, hendaknya ia memikul salibnya sendiri setiap hari dan mengikuti aku." Tetapi salib setiap orang berbeda-beda. Bagi sebagian orang, salib itu barangkali nampak dalam sakit yang berkepanjangan, usia lanjut, kemiskinan, ketidakadilan, kesusahan yang beruntun, dan seterusnya. Namun yakinlah bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepada kita salib yang tidak mampu kita pikul, karena Dia akan senantiasa menguatkan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.